balik kediaman Senin Mupo. InsyaAllah urusannya tidak sedikit lagi. Dan mudah-mudahan Corona bisa amin. Dan guru kita disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita bersama kita membimbing kita ke jalan yang betul, sunnah yang sah, sunnah yang hak, warisan Rasulullah SAW. Kita buka pertemuan dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Malam itu kita berbahagia sekali alat bisa bertemu di kita. Alat itu jurusannya itu usul fikih. Tak ada dewan tak ada. Kalau dibacanya kok lah dua ayat batas yang itu kaidah usul fikih. Mungkin fikih bisa aja. Hadis bisa aja. Seketik-seketik apa. Sunnah ibadah orang karim ini yang terkumpulnya mungkin bisa aja. Jadi artinya malam itu ada hal-hal kekilan jati yang tertanah, tak kira-kira dan perlu penjelasan alat membuka tanya jawab kepada kita semua. Untuk pegangan kita mungkin melenceng-melenceng sikit, sunnah kita dilurihan daripada pada malam. Atau memang nak tahu ragu semua sekali dijalihan buat keputusan. Itu mungkin pertemuan malam itu dengan anda alat saya dan bukaan pertama tentu ketek dulu buka pembukaan dia alat. Bukan naga po. Iya pembukaan ini kan jadi saya membaca ayat kayak kemudian dari ayat. Oh, fikih maksudnya apa? Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Thumma salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'd. Ada yang diminta apa tadi kalau mengaji fikih. Pertama di kitab-kitab fikih, dalam kitab-kitab fikih baik itu fikih dalam tingkatan pemula atau tingkatan yang tinggi, kalau di Darul Mustafa atau dalam pengajian-pengajian kitab fikih yang lain itu dimulai dari kitab Al-Kitab Safinatun Najah. Siap itu baru Fathul Qarib, baru sesudah itu Yaqutun Nafis dan seterusnya tingkit-tingkit yang lain. Dan seluruh dari kitab-kitab fikih dari kalangan Imam Syafi'i itu dimulai yang pertama dari bab ibadah. Yang bab ibadah dan dimulai dari kitab ibadah dari bab taharah iaitu bab bersuci. Jadi bab pertama itu pasti selalu yang membahas tentang fikih bersuci. Jadi bab pertama yang dibahas adalah fikih bersuci. Dek kerana bersuci itu adalah langkah pertama untuk kita beribadah menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Baik itu ibadah lahir ataupun ibadah batin. Ibadah lahir kalau misalkan awak ingin sembahyang harus bersuci. Adapun langkah-langkah ilmu batin, ilmu hati kalau ingin awak kita seorang suluk, orang yang menempuh jalan kepada Allah, jalan ma'rifat itu harus dilakukan dengan cara bersuci, mensucikan hati dari seluruh kotoran-kotoran. Yang itu dinamakan dalam taubat dan kitab-kitab tasawuf. Seluruh kitab tasawuf itu pasti didahului dengan bab bersuci iaitu bab taubat. Dan Imam Abu Hasan Asyadzili mengecikkan dan tak mungkin seorang salik atau orang yang ingin menempuh jalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala pasti terlebih dahulu menginjak janjang pertama. Dan janjang pertama adalah taubat. Tidak mungkin orang yang sampai ke Allah kecuali lah bertaubat. Jadi at-tasawuf, kajian tasawuf itu dalam arti kata safa, diambil dari asal kata safa. Yang safa itu artinya adalah suci, iaitu mensucikan hati dari perkara-perkara yang kumuh dan dapat merusak kumuhnya hati tadi untuk
mencari cerminan makrifat tadi. Jadi at-tasawuf, hakikatut tasawuf adalah banyak orang kini mengecek tasawuf kaji tasawuf sasek atau sufi sasek. Sufi itu berasal dari kata safa tadi. Jadi orang yang mengamalkan ilmu tasawuf itu disebut sufi. Asalah mazhab orang tu, asalah aliran Islam yang orang tu jalankan. Kalau orang tu mengambil jalan ahli tasawuf, itu namanya adalah sufi. Sufi tadi, sebagian pendapat ulama mengecekkan sufi itu asal katanya dari suf, iaitu banang wol. Kalau banang wol itu dalam bahasa Arab artinya adalah suf. Jadi kain wol itu adalah kain yang dipakai Nabi ketika musim dingin, adalah kain wol. Jadi kain wol itu melambangkan kesederhanaan, dan seorang sufi adalah seorang yang sederhana. Sederhana dalam menjalankan kehidupan di atas dunia. Jadi tidak ingin mendapatkan dunia, mendapatkan cari oto, membeli rumah atau dan lain sebagainya. Jadi sufi itu adalah orang yang sederhana. Yang kedua, sufi itu berasal dari kata ahlu suffah. Ahlu suffah itu adalah para sahabat di zaman Nabi SAW yang hidup di Masjid Nabawi yang berjumlah sekitar 70 orang, yang berganti setiap hari, setiap bulan. Ada yang tiba, ada yang pergi dari penjuru Arab dan tiba ke Masjid Nabawi untuk beribadah di Masjid Nabawi, untuk beriktikaf dan langsung beraja di Nabi Muhammad SAW di masjid itu. Itulah Habib Jidan mengecekkan ahlu suffah itu adalah santri-santri pertama, dan Masjid An-Nabawi itu adalah pesantren pertama di atas dunia yang langsung dibuat oleh Rasulullah SAW, yang Rasulullah di dalam masjid itu sebagai seorang guru dalam membimbing sahabat-sahabat, dan terlebih yang sahabat yang tinggal jadi santri di Masjid Nabawi itu adalah ahlu suffah. Jadi at-tasawuf tadi, sufi tadi, Al-Imam Abdul Wahab Asy'arani beliau menyebutkan dalam Anwarul Qudsiyah. Jadi kitab Anwarul Qudsiyah itu adalah kitab yang paling dianjurkan Habib Umar untuk bagi murid-murid atau orang yang ingin menempuh jalan untuk mendapatkan makrifat. Itu adalah kitab Anwarul Qudsiyah karangan Imam Abdul Wahab Asy'arani. Di situ beliau menyebutkan hakikatus sufi atau hakikatut tasawuf. Yang pertama, kriteria orang yang bisa disebutkan seorang sufi. Yang pertama adalah alimun. Jadi orang yang berilmu, kecik beliau. Jadi sufi itu adalah orang yang berilmu. Dalam ilmu berarti mengetahui ilmu syariat. Halal jo haram, makruh jo mubah, khilaful aula, sunnah jo makruh, seluruhnya diketahui. Jadi seorang sufi adalah orang yang alim. Alim dalam ilmu fikih, alim dalam ilmu hadis, alim dalam beribadah. Jadi mengetahui cara-cara beribadat. Jadi kalau misalkan sekedar beribadah saja, beribadah zikir-zikir atau sembahyang banyak-banyak tapi tanpa didasari jo ilmu, itu berarti tidak sufi. Berarti orang tu bukanlah seorang yang alim. Contoh misalkan ada orang kini suka hobi sembahyang. Suka sembahyang tetapi tidak mengetahui bila waktu-waktu yang diharamkan untuk sembahyang. Sesudah asa, model sesudah asa misalkan. Sesudah waktu asa adalah salah satu waktu yang diharamkan untuk melakukan sembahyang. Jadi pernah dulu orang majan kalau zikir pagi petang tu kan awak di dalam Al-Quran Allah menganjurkan untuk kita berzikir di pagi dan petang. Jadi orangku berzikir ditunjuk diajarnya mau berzikir ku kecilnya pakai urik nadi mereka rasakan urik nadi. Kalau lah kira-kira tanang pikiran baik bersujud kan dalam sore hari, sore sebelum maghrib, itu namanya zikir sebelum maghrib. Ketika awaklah mendalami ilmu fikih, kiranya karajo mangmud itu salah. Jadi sembarang sujud itu nak boleh ada kaedah-kaedah, ada peraturan-peraturannya kalau awak ingin sujud. Dek sujud itu adalah salah satu bentuk daripada sembahyang, dan sembahyang harus melaksanakan yang namanya kaedah-kaedah atau ilmu-ilmu fikih. Kemudian tadi orang suka beribadah tapi tidak mengetahui hukum-hukum fikih, itu bukanlah seorang sufi. Misalkan tadi yang kita bagi contoh, kalau sembahyang di waktu asar. Jadi salah satu waktu-waktu yang diharamkan sembahyang ada 5. Dan pertama ketika sesudah subuh. Jadi kalau kita sesudah melakukan sembahyang subuh,
fardu subuh 2 rakaat, itu sesudah tu haram untuk melakukan sembahyang sampai matahari terbit. Jadi misalkan waktu subuh masuk jam 5. Jadi sesudah jam 5 masuk waktu subuh sembahyang. Sudah sembahyang subuh, tidak boleh pengharajuan sembahyang sesudah tu sampai terbit matahari. Dari terbit matahari tadi diharamkan sembahyang balik sampai masuk waktu duha. Tagaknya matahari sepenggalah. Jadi dari sudah sembahyang subuh sampai naiknya matahari sepenggalah itu diharamkan melakukan sembahyang. Baik itu sembahyang ataupun sujud. Jadi misalkan kita sesudah sembahyang subuh mengarajukan membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran, sampailah membaca Al-Quran tadi di surah yang disunahkan untuk membaca ayat sajadah. Misalkan dalam surah As-Sajadah, sebelum tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'un rabbahum, itu sebelum itu disunahkan untuk sujud tilawah namanya. Dan sujud tilawah pun tak boleh dilakukan dalam waktu itu. Baik itu sembahyang atau sujud tilawah, sujud sahwi atau sujud syukur tak boleh dilakukan dalam waktu yang tadi. Yang pertama tadi dari sudah sembahyang subuh sampai terbitnya matahari sepenggalah. Dan terbitnya matahari sepenggalah tadi batasannya kalau kita lihat di laut itu kan data di hujung laut itu data. Ketika matahari terbit, boleh lingkaran matahari terbit lah sepenuhnya lingkaran tadi di atas air laut. Jadi itu adalah waktu yang diharam dari mulai mencogoknya matahari tadi, mencogok matahari seketik sampai naiknya matahari dari batasan laut itu sampai derajat falakiyah. Jadi ilmu ahli astronomi menghitungnya sampai derajat falakiyah. Jadi sampai derajat falakiyah itu adalah sekitar 16 minit sesudah matahari terbit. Ketika matahari yang bulatnya tadilah di atas air laut tadi, 16 minit sesudah tu, itulah namanya naik sepenggalah. Jadi ketika naik matahari lah 16 minit tadi, itulah masuk namanya waktu duha. Barulah boleh melakukan sembahyang duha. Itu waktu nan pertama juga sunat isyraq ya. Sunat isyraq ko ada sebagian ulama yang mengecekkan salat sunnah isyraq itu adalah salat duha. Jadi ketika matahari tadilah naik sepenggalah atau 16 minit sesudah naik dari laut, itu disunahkan melakukan salat sunnah isyraq. Jadi sebelum salat duha itu ada nama salat isyraq. Salat isyraq itu adalah salat ketika matahari terbit. Jadi ketika masuk waktu duha tadi, awal masuknya waktu duha itu namanya adalah waktu isyraq. Jadi disunahkan solat isyraq 2 rakaat terlebih dahulu, sesudah tu baru melakukan solat duha. Niatnya adalah usolli sunatul isyraq. Sesudah solat isyraq baru solat duha. Sebagian ulama yang lain dalam mazhab Imam Syafi'i mengecekkan sunnah isyraq dan sunnah duha itu bergabung jadi cik. Jadi atu solat sunnah isyraq, adu solat duha itu satu makna. Jadi walaupun awak ketika matahari terbit tadi berniat melakukan sunnatul duha atau sembahyang duha, itulah dapat langsung pahala sunnatul isyraq. Jadi cik sembahyangnya. Dan kedua waktu yang diharamkan sembahyang adalah ketika matahari terbit di atas kepala. Yang namanya adalah waktu istiwa. Ketika matahari terbit di atas kepala dan ketika tu tak ada bayang-bayang di atas muka bumi. Jadi ketika matahari di atas bana tu terbit itu tak ada bayang-bayangan. Jadi itulah waktu yang namanya waktu istiwa. Waktu istiwa termasuk waktu yang diharamkan untuk melakukan sembahyang. Yang durasi waktunya tidak lama-lama. Sekitar mungkin 5 minit atau kurang. Dan waktu istiwa tadi diharamkan di seluruh waktu. Setiap hari kecuali di hari Jumaat. Jadi di hari Jumaat walaupun dalam waktu istiwa itu boleh awak mengerjakan sembahyang. Dan itu pengecualian yang pertama. Pengecualian yang kedua ketika kita di Makkah. Jadi ketika di Masjidil Haram itu tidak berlaku hukum tadi. Hukum matahari istiwa tadi itu tidak berlaku. Jadi setiap hari ketika matahari istiwa tapi di atas kepala itu diharamkan sembahyang kecuali di hari Jumaat dan di Masjidil Haram. Itu yang kedua. Yang ketiga ketika sesudah melakukan sembahyang asar. Jadi sudah fardu asar
sembahyang asar 4 rakaat. Jadi sesudah mengarajakan sembahyang asar itu haram mengarajakan sembahyang sesudah itu. Makanya dalam sunnah-sunnah rawatib qabliyah wal ba'diyah itu tidak ada yang namanya sembahyang sesudah waktu asar. Kalau sudah maghrib lain 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sesudah luar. Tapi kalau asar subuh tidak ada. Dek waktu sesudah itu adalah waktu yang diharamkan untuk mengarajakan sembahyang. Sesudah dari waktu asar sampai matahari tabanam. Jadi tabanam matahari keseluruh bulean matahari itu tabanam, itulah habis waktunya untuk diharamkan. Dan waktu yang ketiga adalah ketika langit-langit menguniang, yang ulama fikih menyebutkan waktu isfirar. Waktu isfirar adalah waktu ketika langit-langit menguniang. Langit yang menguniang tadi adalah sekitar waktu jam 5-an katih. Ketika langitlah mulai menguniang waktu sanjau, itu termasuk waktu yang diharamkan untuk sembahyang. Jadi misalkan sesudah waktu asar, lah masuk waktu asar, awak lun mengarajuan sembahyang sama sekali. Baik itu sembahyang asar. Jadi sembahyang asar itu awak karajuan jam 5 misalkan. Jam 5 kita karajuan sembahyang asar. Jadi dari sebelum jam 5 tadi itu boleh mengarajuan sembahyang. Dek ba, walaupun masuk waktu asar, tapi alun haram bagi awak untuk mengarajuan sembahyang. Dek ba, alun mengarajuan sembahyang asar. Dan waktu haramnya tadi ketika Allah mengarajuan sembahyang asar. Ketika Allah mengarajuan sembahyang asar, sesudah itu baru haram. Jadi itu seputar waktu itu yang diharamkan. Jadi kalau seorang sufi tidak mengetahui kaedah-kaedah atau hukum-hukum fikih, main sembahyang sih atau main beribadah sih, itu ibadahnya fasid, rusak, tidak diterima. Jadi syarat sufi itu pertama adalah alim yang mengetahui hukum agama. Dan tadi balik ke tempat tadi yang diharamkan sembahyang itu bukanlah seluruh sembahyang yang diharamkan. Sembahyang yang diharamkan adalah pertama sembahyang yang tidak terikat jo waktu jo sebab. Sembahyang yang terikat waktu itu tidak haram. Contohnya adalah sembahyang yang terikat dengan waktu, contohnya adalah sembahyang mayit. Awak menyalatkan mayit tadi, waktunya tidak terikat. Tetapi itu adalah salah satu fardu kifayah. Jadi sembahyang yang diharamkan yang pertama adalah sembahyang yang tidak terikat dengan waktu. Contohnya salat hajat atau sembahyang taubat, itu tidak terikat jauh waktu. Tak terikat jauh waktu. Jadi bila bisa mengarajuan sembahyang tu. Sembahyang taubat bisa dikarajuan kapan bila saya bisa mengarajuan sembahyang taubat. Sembahyang hajat tak terikat jauh waktu. Jadi sembahyang yang tak terikat jauh waktu sebab itu yang diharamkan. Jadi kalau sembahyang qada misalkan, ada sembahyang subuh tadi tertinggal sembahyang subuh, ingin mengkadanya sesudah sembahyang asar. Jadi sembahyang asar dulu, boleh tak awak mengkada sembahyang subuh di sesudah sembahyang asar tadi? Sedangkan sesudah sembahyang asar adalah salah satu waktu yang diharamkan untuk sembahyang. Boleh mengarajuan. Dek itu bukanlah perkara yang sunnah atau perkara yang tidak berbatasan dengan waktu dan sebab. Tetapi dalam mazhab Imam Syafi'i itu yang diharamkan, sembahyang yang tidak terikat dengan waktu atau sebab. Ataupun mungkin agak panjang sedikit penjelasannya. Kalau sembahyang tu didahului sebab terlebih dahulu, itu tidak haram. Misalkan, jadi sebab dulu baru sembahyang, itu tidak haram. Contohnya sembahyang sunat tahiyatul masjid. Kalau kita naik ke musajid, naik musajid dulu baru sembahyang atau sembahyang dulu naik musajid? Tapi masuk musajid terlebih dahulu itu adalah yang namanya sebab. Itu sebabnya awak mengarjakan sembahyang. Sesudah sebabnya ada, iaitu masuk musajid, barulah tahiyatul masjid. Jadi sebabnya didahului dari sembahyang, itu tidak haram. Jadi yang diharamkan adalah ketika sebabnya sesudah sembahyang. Contohnya adalah sembahyang taubat. Sembahyang taubat. Jadi kalau sembahyang taubat, awak sembahyang dulu baru berdoa minta taubat. Jadi sembahyang dulu baru bertaubat. Itu sebabnya setelah sembahyang. Itulah yang solat yang diharamkan ketika sebabnya di akhir. Tapi kalau sebab di awal itu tidak diharamkan. Contohnya tadi tahiyatul masjid. Jadi sesudah asar pun, ketika langit menguniang-uniang pun, misalkan sesudah subuh pun masuk ke dalam masjid, karjuan sembahyang tahiyatul masjid itu tidak haram. Dek sebabnya berada di awal
di awal sembahyang. Jadi sebab ado dulu baru sembahyang. Macam itu. Tetapi dalam pengamalan tarikat Alawiyah ulama-ulama Hadramut, seluruh sembahyang apapun, sembahyang sunat apapun yang ada di waktu-waktu yang haram tadi tidak dikarajokan. Jadi kalau di ulama-ulama Hadramut, ulama Tarim, kalau masuk masjid misalkan sesudah waktu asar atau masuk masjid sesudah waktu subuh, itu kan termasuk waktu yang diharamkan. Melakukan tahiyatul masjid boleh, tapi amalan ulama Hadramut tidak, langsung duduk. Jadi langsung duduk, tidak sembahyang. Dek apa? Dek karena dalam mazhab Imam Abu Hanifah, seluruh sembahyang, baik itu sembahyang sunat, sembahyang wajib, itu tidak boleh dikarajokan dalam waktu yang 5 tadi. Jadi itu ulama Tarim mengambil keputusan khilaf, menghindari perbezaan pendapat, tidak ada sembahyang dikarajokan di dalam waktu yang 5 tadi. Walaupun boleh. Karena Imam Abu Hanifah berpendapat seluruh sembahyang diharamkan di waktu itu. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i tidak diharamkan. Jadi itulah salah satu ciri daripada sufi tadi. Sufi alimun. Yang kedua, kriteria atau syarat orang menjadi sufi tadi, pertama adalah alim, orang yang berilmu. Jadi seorang wali atau seorang sufi itu pasti berilmu. Habib Umar mengecekkan, ma yattakhidullahu waliyan jahlan. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengangkat wali yang bodoh. Kalau misalkan Allah ingin mengangkat seseorang yang bodoh menjadi wali, Allah akan terlebih dahulu membuat orang tu mengerti terhadap perkara agama. Jadi diajan Allah ajan orang tu dulu sampailah mengerti baru diangkat menjadi wali. Tapi orang langsung bodoh jadi wali tidak ada. Jadi pertama adalah orang alim, berilmu. Yang kedua, amala bi ilmihi. Orang yang mengamalkan amalnya, yang mengamalkan ilmunya. Jadi sufi tadi, ketikalah berilmu, ilmu tu diamalkan di karajuan. Ketikalah mengetahui kalau perkara ku sunnah di karajuan. Ketika mengetahui perkara ku makruh atau haram ditinggalkan. Jadi itulah ciri-ciri sufi yang mengamalkan daripada ilmu. Tapi kalau beramal tidak ada ilmu, itu bukanlah sufi. Contohnya pernah Imam Ibn Arabi mengecekkan dalam kitab Futuhatul Makkiyah. Ada seorang ahli ibadah di zaman Bani Israel, seorang ahli ibadah beribadah di atas gunung puluhan tahun. Jadi orang ko ingin menjadi bertapa lah di atas gunung, beribadah sekian tahun lamun. Di atas gunung tidak ada pernah bertemu manusia, surang, tidak ada bini, tidak ada anak, tidak ada menikah. Jadi surang makan makanan yang ada di atas gunung. Pailah orang berziarah sekali katih gunung tadi, bertemu jo pendeta tadi, orang yang ahli ibadah tadi. Kiranya didapati orang tadi mendapatkan ahli ibadah ko lah beribadah sekian puluh tahun. Ini mengiru anulah jadi wali kutub misalkan, menjadi wali kutub. Kiranya di dalam rumahnya tu ada kandang keledai. Kandang keledai. Jadi keledai itu adalah salah satu hewan yang persilangan antara kuda. Biral namanya keledai. Jadi keledai tadi, bertanya orang tadi, untuk aku keledai tadi. Ambo kan beribadah di siko kecil. Ambo beribadah, imang anak Allah setiap hari, tidak ada urusan dunia, tidak ada bini, tidak ada anak, tidak ada keluarga. Ambo fokus beribadah kecil. Kalau untuk memuaskan syahwat parui ambo makan apa yang ada di siku. Makan rumput-rumput untuk menahan supaya menahan parui tadi tidak sakit. Makanan apa yang ada. Itu untuk menahan syahwat parui. Kalau untuk menahan syahwat di bawah parui, syahwat kemaluan, kau ambo keledai kau ambo gunakan. Jadi mendatangi keledai tadi untuk memuaskan syahwat kemaluannya tadi. Ini mengiru itu adalah jalan yang paling tepat untuk menuju Allah. Dekba orang yang beramal tapi tidak berilmu maka jadi zindik jadinya tadi. Jadi salah satu ciri sufi tadi berilmu pertama, yang kedua adalah mengamalkan ilmu. Yang ketiga adalah ikhlas. Ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu sufi al-hakiki adalah orang yang ketika beribadah, beramal, tidak mengharapkan sarugo, tidak takut di kerana neraka. Jadi pernah diceritakan ada seorang wali gadang. Seorang wali gadang tapi mastur, tertutup, tak ada orang banyak yang tahu.
punya murid-murid, dia didiklah murid-murid tadi berguru kan. Sampai beliau didik, ada salah seorang murid yang beliau didik sampai menjadi wali kutub asli. Sampailah seorang murid tadi mendapatkan makam kewalian, bisa mencalik ke Lauhul Mahfuz. Bisa mencalik langit sampai tembus ke Lauhul Mahfuz. Seorang murid tadi. Kiranya berkat daripada didikan gurunya tadi, masuk sampai mencalik ke Lauhul Mahfuz, kiranya seorang murid tadi mendapati nama daripada gurunya tadi di pintu neraka. Jadi maksudnya gurunya tadi adalah ahlun nar, adalah penduduk neraka. Putih hasolah murid tadi, kalau mau deko guru den untuk aja den berguru ke guru. Ini adalah ahli neraka, penduduk neraka. Matinya bisa su'ul khatimah, mati dalam keadaan kafir. Kalau untuk iko bajo den berguru ke guru ko. Jadi ditinggalnya lah guru ko tadi. Tak adanya hadir ke pengajian guru ko leh. Tak adanya hadir ke wirid-wirid kalau kepada pengajian zikir-zikir guru ko leh. Jadi menjauhnya dari guru ko. Sampailah taibu hati guru tadi. Bakuk fulan ko nak tiba-tiba, si buyang ko nak tiba-tiba ke majlis sambolai. Sampai suatu hari bertamu jo guru ko di jalan, ditanyalah guru ko, wahai murid, bakuk engkau nak ada tiba-tiba ke tampi ambo lai mencari ambo, cik gurunya tadi. Tu jawaban seorang murid, wahai guru, sabananya barik bagi ambo untuk menyampaikan kau. Ambo mencari nama engkau tertulis di pintu neraka, dak di pintu sarugor. Untuk aja ambo berguru ke engkau kalau engkau adalah penduduk neraka. Jawab seorang guru tadi, wahai murid, sebenarnya jauh dari sebelum engkau mengetahui tadi, ambo lah tahu kalau nama ambo ko di pintu neraka. Kecik gurunya tadi. Tapi ambo beribadah, ambo mendidik murid-murid, ambo mengajar. Itu murni karena keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan ambo ke atas dunia untuk beribadah, untuk menyembah, tak ada untuk tujuan yang lain. Dan ambo tak peduli. Yang tugas ambo yang penting ke atas dunia adalah beribadah. Tak peduli di mana pun nama ambo ditulis. Baik itu di pintu neraka ataupun di pintu syurga, ambo tak peduli, kecik gurunya tadi. Itulah yang namanya ikhlas. Tersentuhlah hati murid tadi. Barulang lalu balik ke gurunya tadi. Barulang baraja sampai sekian lama dicaliaknya lah Lauhul Mahfuz di murid tadi, kiranya didapati nama seorang guru tadi adalah di pintu syurga. Itulah salah satu, itulah 3 tadi ciri seorang sufi. Berilmu, mengamalkan ilmu dan ikhlas. Mungkin saya kira-kira itulah banyaknya tadi tanya jawab tadi temanya Pak. Tapi lah tasanu sih. Tidak dapat. Soalnya kan kalau tidak itu tidak dulu ceritanya. Silakan Bapak Ibu. Nanti kena-kena, nanti kilang-kilang di hati. Ditanya. Tak ada kitanya. Orang ditanya mungkin keluar. Jadi itu kena lah. Dengan agak panjang orang tua tadi, agak kurang mengalih apa masalah salat yang haram pun itu. Ya. Jadi kebetulan awak mengamalkan salat sunat taubat sesudah salat subuh pun itu. Apa arti pun itu? Dalam hukum fikih yang model yang berkecil tadi, sunat taubat itu salah satu sunat yang sebabnya sesudah sembahyang. Jadi awak sembahyang dulu baru ada sebab untuk berdoa taubat. Jadi itu termasuk sembahyang yang diharamkan. Sembahyang taubat, sembahyang hajat, sembahyang istikharah, kan? Sembahyang istikharah cik apa? Itu tidak ada yang boleh di waktu-waktu itu. Makanya sudah subuh je sudah asar itu tidak ada sembahyang ba'diyah, sembahyang sunat 2 rakaat. Penyebabnya salah satunya itu diharamkan sesudah. Kita sahur je siap subuh. Iya. Salah satu contohnya sunatul qatal. Jadi sunatul qatal ko adalah sembahyang sunat sebelum dibunuh. Jadi kalau orang sebelum dibunuh, ada misalkan hukum kisas misalkan dipancuang lah. Itu sebelum dibunuh tadi, algojo membunuh tadi, mencuang kepalanya, itu disunahkan sebelumnya tu
sembahyang sunat 2 rakaat. Tetapi kalau misalkan waktu pemancingan tadi sesudah sembahyang subuh, itu tak boleh. Dek kerana sebabnya sesudah sembahyang. Jadi sembahyang dulu baru mati, baru dibunuh. Jadi salah satu sembahyang yang sebabnya sesudah sembahyang. Jadi sembahyang dulu baru ada sebab kematian tadi. Kecuali kalau sebabnya di sebelum sembahyang. Seperti tahiyatul masjid. Jadi masuk masjid dulu baru sembahyang, itu boleh. Amal itu Pak. Jadi kira-kira yang boleh itu tahiyatul masjid lah. Tahiyatul masjid boleh. Iya. Sembahyang mayit. Sembahyang mayit boleh. Sembahyang qada boleh. Iya. Dan tak boleh je naflul mutlak. Jadi solatul mutlak ko adalah sembahyang yang dan tak tarikat apapun, tak tarikat waktu dan tak tarikat jo sebab. Jadi ingin sembahyang saya, misalkan ingin sembahyang langsung Allah usalli, niatnya usalli saya, sengaja aku solat langsung 2 rakaat, itu namanya sunatul mutlak. Dan itu disunahkan bila awak ingin sembahyang disunahkan untuk mengarajon tu. Karena Nabi dalam riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau ketika beliau sedang ada namanya bosan atau ada gangguan pikiran, gundah lah, gelisah, dia sembahyang. Itu yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau tenang pikiran beliau sembahyang. As-salatu khairul maudu, dalam hadis as-salatu khairul maudu, sebaik-baiknya keadaan hamba adalah ketika dia salat. Faman syaa falyastakthir, faman syaa falyastaqlil. Barang siapa yang ingin memperbanyak, perbanyak. Barang siapa yang ingin mengurangi, maka kurangi. Jadi terserah bala bilangan rakaat. Makanya salah satu julukan ulama-ulama dulu tu sembahyang dan 1000 rakaat. Dan di Darul Mustafa itu di Tarim sembahyang tarawih 100 rakaat. Sembahyang tarawih hanyalah 20 rakaat. Jadi lewat dari 20 rakaat itu dihitung sembahyang nafil mutlak. Jadi dihitung pahala sunat saya. Pahala sembahyang sunat. Barasi wa karajuan sesudah tarawih 20 rakaat 100 atau 200 sampai 1000 itu dihitung namanya pahala naflul mutlak. Jadi sembahyang sunat. Niatnya usalli saya. Sengaja aku salat sunat 2 rakaat lah itu salat. Baik. Enggak niat tarawih lah. Dan itu untuk semua mazhab boleh. Salam semua mazhab. Jadi ada sebagian ulama yang kita dengar ada orang yang sembahyang sampai 1000 rakaat setiap malam. Model Sayyidah Rabi'ah Adawiyah, model Al-Imam Ali Zainal Abidin. Itu orang-orang tu sembahyang setiap malam 1000 rakaat. Jadi sampai Habib Umar pernah menyebutkan Imam Ali Zainal Abidin. Para ulama tu ada yang menyandang gelar nama As-Sajjad. Jadi As-Sajjad ko adalah sebuah gelar po. Jadi Habib Umar menyebutkan siananlah pantas menyandang gelar As-Sajjad. Sajjad ko artinya sujud, ahli sujud. Jadi kalau 1000 rakaat, kalau setiap rakaat itu kan 2 kali sujud. Kalau 2000 rakaat itu berarti 2000 sujud. Jadi ada orang yang pantas untuk mendapat gelar As-Sajjad itu syaratnya adalah ketika 1000 rakaat dalam setiap malam. Jadi Imam Ali Zainal Abidin, Habib Umar ngecek nama beliau Ali, gelar beliau Sajjad. Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Itu model Imam Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, itu gelar beliau As-Sajjad. Jadi yang telah melakukan amalan wirid setiap malam 1000 rakaat. Jadi selain dari sunat mutlak, sunat mayit, sunat istikharah. Itu harap. Lagi kitab mana? Tajil masjid. Lagi kitab mana? Silakan yang lain. Kan kau tanya sembahyang awak dalam baik Jumat lah khutbah kata lah dia kata Ya Pak. boleh awak sembahyang sunat tahiyat masjid atau enggak? Sebagian ulama mengatakan tak boleh. Kenapa? Kalau lah dibaca ayat Al-Quran ani boleh. Kalau sembahyang dia tu tak mana enggak ani yang mana. Kan khatib tu membacakan ayat. Jadi dilarang awak tahiyat masjid langsung duduk. Ada dulu riwayat dia tegur Nabi sembahyang dulu atau apa? Apa yang betul tu? Jadi kalau sembahyang Jumat talambik masuk khatib lah di atas mimbar, itu memang dalam riwayat tak boleh mengarajuan asib amal perbuatan tak boleh dikarajuan kecuali mendengarkan khatib berkhutbah. Kalau ketika berzikir tak boleh hentikan zikir.
Kalau sembayang, tak boleh lah sembayang. Tapi ketika orang talambik, kalau orang yang lah dari awal masuk musajid, lah duduk dalam musajid, baru khatib naik mimbar, itu nak boleh sesudah tu tagak balik untuk mengarajakan sembahyang. Tetapi kalau misalkan orang talai, misalkan lah di tengah-tengah, khatib tadi lah di tengah-tengahnya baru masuk musajid. Itu tak boleh, pas masuk musajid tak boleh mengarajuan apapun sembahyang kecuali cie. Itu sembahyang sunat Jumat 2 rakaat. Itu pun disunahkan harus ditakhfif, diringankan bacaan. Tak boleh baca Al-Baqarah misalkan, harus ringan-ringan bacaannya. Baca yang Al-Fatihah, sebab itu Qul huwallah tu rukuk dipacapek gerakan tadi. Jadi sembahyang apapun tak boleh kecuali sembahyang tadi, qabliyatul Jum'ah. Solat sunat sebelum Jumaat. Tetapi berarti awak tak berniat tahiyatul masjid. Tak perlu berniat tahiyatul masjid. Jadi sembahyang 2 rakaat, solat sunat sebelum qabliyah Jumaat 2 rakaat lah duduk. Dan Imam Ramli mengecikkan ketika sembahyang sunat tadi dikarajukan, itulah dapat pahala tahiyatul masjid. Kita boleh, tak perlu niat tahiyatul masjid lah. Langsung saya sembahyang 2 rakaat, itu cik saya yang boleh. Sembahyang taubat atau sembahyang lain tak boleh kecuali cik sembahyang tu. Begitu Pak. Ibu kau nak nak tanya. Pas orang lah khutbah, lah khatib lah naik mimbar, ya kan, berceramah, kan berzikir lah boleh. Ya. Kalau kati dia lewat. Kalau kati dia lewat. Nama mendengar itu semacam gerakan juga. Nah, bagaimana ulama ditarik menjelaskan itu? Ya, dalam arti diam maksudnya bukan awak mau dipatuang mereka, tapi gerak-gerak boleh, tapi gerak yang tidak melalaikan. Tidak melalaikan, misalkan bergerak-gerak mencel-celik atau misalkan itu kan gerakan melalaikan. Itu yang tak boleh. Kalau gerakan tak menyenangkan tidiang tadi, itulah uzur, itu perkara maslahat yang elok, yang baik. Itu tak ba'an. Sedekah? Tak ba'an boleh. Salawat boleh. Salawat tak boleh aja dah Pak. Jadi sunnahnya tu kalau awak bersalawat ingin mendapatkan pahala. Pahala awak mendengarkan khatib itu lebih kadang daripada awak bersalawat ketika tu. Jadi ada anjuran-anjuran untuk bulan Ramadan, untuk bulan antara kata dua baca iko, antara kata iko baca iko, khutbah kedua khatib baca iko. Itu tidak ada betul. Amalan zikir. Bacaan-bacaan atau zikir-zikir, tasbih-tasbih seperti itu. Tasbih secara khusus nas dari hadis tidak ada Pak. Jadi dianjurkan memperbanyak mau di duduk di antara dua khutbah itu kan. Termasuk waktu yang mustajab. Jadi doa yang mustajab. Jadi disunahkan berdoa waktu itu. Jadi doa yang spesifik langsung dari hadis tidak ada rasanya Pak. Tapi kalau khatib disunahkan waktu itu membaca surah Al-Ikhlas yang khatib. Jadi beberapa hal tentang sunat, tentang waktu-waktu yang haram sholat, beberapa hal tentang waktu khutbah dan salat Jumat. Ada yang lain? Intan, kau tanya ke? Tidak ada. Titik selalu. Aku boleh berlama karena aku memang terpaksa. Tambah kopi boleh. Jadi kopi lu pun. Ya, ibu silakan antaran ibu. Ini Lah jalih saudara. Walaupunlah liwat. Sebagian orang melarang bermasker ke sujud, tak sah sujud bermasker. Sebagian orang boleh bermasker sembahyang. Walaupunlah liwat, dikit-dikitlah membebaskan masker. Hukum sebenarnya apa? Pakai masker Pak. Ya. Keceknya tertutup dagu. Tertutup hidung. Dagu. Dagu. Hidung dan Oh, dagu. itu. Ya. Nas yang Kalau yang betul. Nas yang betul. Dalam fikih mazhab Imam Syafi'i, anggota badan yang harus menempel ketika sujud itu ada 7 Pak. Dan pertama wajib terbuka.
itu adalah namanya kaniang. Itu wajib terbuka maupun padusi atau laki-laki. Jadi kalau padusi pakai cadar, ketika sujud harus dibuka cadar tadi untuk bersujud. Walaupun jadi kaniang tadi harus menempel ke tempat sujud walaupun saketik mana. Walaupun sebesar sagadang sahalai rambut itu harus menempel ke tempat sujud. Misalkan seandainya rambut orang tadi panjang menutupi seluruh kaniang. Tertutup seluruh kaniang dan tertinggal saketik sahalai rambut, sagadang sahalai rambut terbuka tertempel ke sujud, itu boleh sah sujud. Yang penting tertempel saketik dari kaniang ko ke tempat sujud. Itu wajib terbuka. Walaupun misalkan rambut mereka kan, jadi lai tempat untuk sujud di kaniang tadi harus tertempel tadi ke tempat sujud. Dan kedua adalah kedua telapak tangan, cie, dua, tiga. Yang kedua juga tiga telapak tangan. Kalau telapak tangan harus menempel, bukan berarti menempel langsung. Jadi kalau orang pakai sarung tangan itu boleh. Boleh. Yang penting tangan tadi tertempel. Jadi yang wajib terbuka adalah kaniang. Yang wajib tertutup nan ke-5 jo ke-6. Nan cie 2 3 sampai 5. Sampai ke-5 adalah lutut, kedua lutut. Jadi kedua lutut adalah anggota sujud yang wajib tertutup walaupun padusi atau laki-laki. Jadi merupakan aurat. Jadi cie 2 3 sampai 5. Nan ke-6 juga ke-7 adalah yang wajib tertempel ketika sujud adalah jempol-jempol ujung kaki. Jari ujung jari kaki. Ujung jari kaki tadi harus tertempel ke tempat sujud. Jadi mungkin ambil contoh sedikit po. Maaf kaki. Misalkan orang sujud merdeka kakinya. Sujud merdeka itu tidak sah. Kalau merdeka ujung kaki tadi tidak tertempel ke ujung jari tadi tidak tertempel ke tempat sujud. Jadi siap jari buat tempelkan merdeka itu sah. Yang penting tak wajib ke seluruhnya, yang penting cie saya. Yang penting ada yang tertempel dari ujung jari tadi. Jadi kalau sujudnya merdeka, sujud itu tidak sah. Maaf kaki paragon sekitar itu. Jadi begitu. Jadi kalau masker tadi permasalahannya Pak, kalau dalam mazhab Imam Syafi'i yang wajib dari antara wajah cie tadinya, kaniang. Salabiahnya tidak wajib menempel ke atas sujud. Jadi kalau seluruh wajah tadi tertutup je kain kecuali kaniang saketik dan ketika sujud kaniang tadi tertempel ke tempat sujud itu sah. Tapi dalam mazhab Imam Malik hidung kau wajib tertempel. Kalau kaniang tidak. Jadi dalam mazhab Imam Malik ketika sujud tempelan saya hidung. Itu adalah. Kalau kaniang tidak perlu dalam mazhab beliau. Tapi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i terbalik. Kaniang wajib, hidung tak wajib. Jadi permasalahan masker tadi, karena masker tadi menutup hidung tadi, dalam mazhab Imam Malik tak sah. Tapi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i sah. Itu. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i, hukum menempelkan hidung tadi sunnah, tak wajib. Jadi disunahkan buka masker, memang awak disunahkan buka masker sampai tertempel hidung tadi. Supaya sembahyang awak sah dalam mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Malik. Jadi tuduhan awak kan kadang-kadang orang sembahyang panjang rambut ke muka tertutup. Nyawa tertutup sadono. Mungkin orang tu terbuka celah selai rambut lah sah ya. Alah sah. Itu rambut panjang tidak dulu kopiah. Jadi tidak harus rambut itu sadonyo walaupun boleh gere-gere asal terbuka sekitar. Asal lai dari tampik kaniang kau yang menempel ke tampik sujud. Selai rambut. Walaupun sakitik mana. Yeah. Ini saya mewakili ibu-ibu. Ibu kan pas pakai mukena. Kadang pas kasujud itu mungkin ibu-ibu atau anak remaja di kambangan dikira mukena itu mukena dulu baru sujud ke lidah. Apakah sah punya? Kalau misalkan ibu-ibu kalau tilakuang tadi tak kambang ke tempat sujud itu baru kalau sujud di atas tilakuang tak boleh. Tak sah. Karena tak boleh sujud di atas benda yang bergerak jo gerakan awak. Misalkan awak pakai saroban panjang. Jadi ikuan kau sampai ke dado misalkan.
Jadi ketika sujud marepailah iku saroban tadi ka tampik sujud. Sujud awak di atas tu. Itu tak sah sujud awak. Dek sujud di atas benda yang bergerak dengan gerakan awak. Kemudian tadi tilakong ibu-ibu tadi, kalau misalkan tilakong tadi takambang baru sujud situ tak sah. Jadi harus dimangkon tilakongnya awak sujud di tampik nan ndak doa gitu. Misalkan mode orang pakai tisu misalkan sembahyang kan, di tangannya ada tisu. Pas ke sujud, di kambangnya tisu tadi baru sujud di situ. Itu tidak boleh. Tadi tisu tadi bergerak juga gerakan ketika sembahyang. Kecuali dari awal tisu tadi balataan di bawah, itu boleh. Misalkan punya selendang kan, ridak. Sebelum sembahyang, wak kambangan ridak tu di muka wak. Bagi sembahyang, tu sujud di situ. Dek ridak tadi tidak bergerakan, tidak bergerak juga gerakan awak ketika sembahyang itu. Kalau orang solat di atas spring bed, kan bergerak di gerakan awak spring bed tu kan? Tak, itu nak termasuk. Itu tampik awak sembahyang. Mau jawab sujud di alih ya. Sujud di alih, Pak. Tadi gitu, sujud itu boleh benar. Boleh, Pak. Jadi orang misalkan sembahyang di atas kapal. Kalau kapal tu kan monjak-onjak awak, tak gerak-gerak. Itu ndak sujud di atas tu. Itu gerakan tampik awak sembahyang. Gejala terkini orang kan bah HP. Sebagian orang mengekian berbunyi HP sedang sembahyang. Kan tak ada orang. Ya. Boleh ambil HP itu matian HP itu atau tu anduan balik tu taruh di sembahyang. Karena asumsi kalau tak harus itu lagu minah berasa sedang sembahyang. Artinya satu, bolehkah seperti itu? Satu, yang kedua, barangkali boleh menggarik ke dalam sembahyang, atau adalah sembahyang membaca Al-Quran. Di kamarnya Al-Quran ketek itu, itu di buku sembahyang. Itu memang penting karena kacau awak lupa matikan HP ke sembahyang. Jadi pilihan awak, ambil HP matikan kah? Atau biasa HP ku berdendang-dendang di telepon orang Jakarta itu sampai lu sudah sembahyang. Orang lah kacau pikiran orang. Itulah. Itu mungkin paradoks. Jadi kalau bunyi HP tadi kan mempengaruhi kekhusyukan sembahyang jadi Pak. Jadi khusyuk dalam sembahyang ko hukumnya dalam mu'tamad atau pendapat kuat dalam mazhab Imam Syafi'i hukumnya bukanlah termasuk rukun. Jadi kalau misalkan ada orang sembahyang dari awal takbir sampai salam itu tak ada khusyuk sama sekali dalam sembahyang, itu sembahyangnya tetap sah. Sembahyangnya sah. Misalkan sembahyang subuh itu tak wajib dikada sesudah itu. Walaupun tak ada khusyuk sama sekali dari awal sampai akhir. Tapi yang menjadi khusyuk itu adalah ruahnya sembahyang. Dia orang sembahyang tak ada khusyuk itu dia orang jasad yang tak ada ruah, orang mati. Tapi tetap itu dikecam manusia, tapi tak ada ruahnya orang mati. Tapi kalau dalam mazhab Imam Al-Ghazali, wajib hukumnya khusyuk dalam sembahyang. Jadi ketika orang sembahyang tak ada khusyuk, itu sembahyangnya batal. Wajib dikada sesudah itu. Dalam pendapat Imam Ghazali. Walaupun rasa khusyuk tadi sabanta di dalam sembahyang. Walaupun misalkan Allahu Akbar ketika baca Fatihah khusyuk. Tadi sudah baca Fatihah tadi sampai akhir sembahyang Assalamualaikum tak ada khusyuk lagi. Dalam mazhab Imam Ghazali itu tak batal. Deklah ada khusyuk walaupun sabanta tadi. Jadi khusyuk dalam mazhab beliau wajib. Jadi kalau misalkan HP tadi HP berbunyi tadi boleh kita mematian tapi tidak menyebabkan gerakan yang membatalkan sembahyang. Jadi gerakan yang membatalkan sembahyang ko gerakan 3 kali berturut-turut. Misalkan kalau awak menggawi cie 2 3. Itulah batal. Cie 2 3 berturut-turut. Jadi kalau misalkan gata itu boleh awak menggawi tapi jangan sampai 3 kali. Cie 2 3 sampai 10 kali nak ba'a. Jadi jaraknya dari satu gerakan ke gerakan tu dalam kadar zikir subhanallah. Jadi cik subhanallah. Itu boleh. Jadi kalau lebih kurang dari gerakan subhanallah misalkan jadi kan alun-alun subhanallahnya itu dihitung 2 gerakan. Jadi kalau misalkan 3 kali mereka berturut-turut itu batal. Jadi kalau mematikan HP tadi misalkan sedang sembahyang mereka ambil HP
Capek-capek. Pecik dulu. Akanlah lama seketik. Matian lihat. Kalinya mati ulang deh. Itu ulang lihat. Sampai kan nak 3 kali berturik-turik macam tu. Itu baru letakkan balik ke sekung. Tapi punya jarak Ada jarak. Tapi kalau langsung saya itu kan banyak itu baru batal. Jadi kita boleh matian napi. Jadi ketentuannya berjarak. Ambil dulu menolos teh matian seperti itu. bahkan ambo kalau ketika pernah menceliak kalau sembahyang Habib Ahmad, ada botol di samping dia. Dia sembahyang waktu itu. Dia pindahan botol dia. Jadi dalam sembahyang waktu itu. Jadi tak baat tetapi tak lebih dari 3 kali berturik-turik. Dan ada sebagian anggota badan yang boleh bergerak banyak kali walaupun 3 kali berturik-turik. Yang pertama adalah rambut. Jadi kalau rambut tadi bisa bergerak seorang menari-nari ketika sembahyang walaupun 3 kali turik-turik lebih itu boleh. Dan kedua lidah awak. Tapi bukan bibi ya. Lidah. Ketiga adalah mata. Jadi kalau mata 3 kali berturik-turik lebih mereka itu nak batal. Ketiga jari jemari untuk dari tangan. Kalau orang sembahyang tasbih itu kan membaca tasbih dalam setiap gerakan, jadi boleh menghitungnya pakai jari dan tak batal. Jari bukanlah yang membatalkan sembahyang walaupun banyak kali. Tapi bukan dalam arti yang apa namanya? Tapak tangan. Jadi seketik saja. Dan selanjutnya adalah rambut, kelopak mata, lidah, jari jemari. Seterusnya adalah kemaluan. Misalkan laki-laki itu bisa gerak-gerak misalkan apa. Itu boleh banyak kali. Jadi kesimpulan ancak matian napi kalau lupa matian napi kesembahyang jangan kacau orang sama saja. Jadi tergantung keadaan lo. Kalau misalkan HP di berbunyi tidak mengganggu kekhusyukan awak dalam sembahyang, itu tidak ada di matian. Jadi orang-orang dulu kan kalau sembahyang sampai di balah-balah orang tidak terasa. Jadi tidak mempengaruhi HP tadi, tidak ada di matian. Tapi kalau bisa mempengaruhi awak atau orang di sekitar awak, lebih rancak di matian. Gerakan nan tak boleh 3 kali itu termasuk berjalan dalam sembahyang? Ya betul apa? Bisa ya? Bisa. Dalam 3 langkah ke belakang mundur ke muka boleh? Boleh. Misalkan kan ada dalam fikih pembahasannya ketika sembahyang berjemaah saf pertama, saf kedua. Ketika saf pertama tadi kosong. Jadi kalau misalkan orang batal sembahyangnya pergi keluar. Jadi kan di muka awak kosong. Itu disunahkan awak yang di belakang pergi ke muka. Tapi majunya tak 3 kali langkah mode jalan biasa, tapi salangkah, diam sebentar, salangkah, diam sebentar, salangkah. Jadi tak 3 kali langsung mode itu. Jadi melangkah dalam kadar subhanallah, lah diam, melangkah balik. Melangkah balik mode itu. Walaupun ke samping aja begitu. Ya betul. Samping kiri, samping kanan. Ya. Silakan Pak Sidi. Pak Haji. Tahun tadi kurang ya Pak. Antara khutbah tadi itu dari jemaah. Itu ajaran dua lah. Coba jemaah kan ada namanya tadi doa mustajab gitu. Jadi tidak boleh awak doa di waktu itu. Dalam antara 2 khutbah tadi. Ya. Dalam waktu di antara 2 khutbah tadi dianjurkan untuk berdoa. Dianjurkan. Tapi pas sedang khatib mengicik enggak. Sunahnya mendangan khatib. Besar, silakan. Dan terus. Itu saya tu sekarang tersuruh tu. Contoh waktu buat sujud. Jadi kalau posisi waktu duduk biasa, kan jari juga harus kacah kalau dia. Jari kaki. Kaki Ya. Jari kaki itu. Jadi kalau pas waktu sujud posisi jari berarti boleh tak? Enggak pas waktu duduk tahiyat. Pas duduk tahiyat. Ya, pas duduk tahiyat ujung jempol tu lapih ke belakang atau di tagak. Yang kanan. Yang tahiyat akhir. Ya, Sunnahnya tidak di lapihan, di tagaan. di tagak. Iya. Jadi kalau seandainya lapih sah dibuat. Sah. Kalau hukum kan hukumnya hukum tak sujud apa. Ya. Jadi hukum sujud jo pas duduk berbeza.
Jadi kalau kita duduk di antara sujud itu tidak ada hukum sujud. Jadi walaupun awak mangkon kaki awak pas duduk di antara dua sujud sah. Soalnya tidak wajib managaan macahan jari-jari tadi. Yang wajib macahan jari-jari tadi ketika sujud. Waktu sujud. Itu hukum duduk. Jadi beda antara hukum duduk. Tapi kalau dalam duduk tadi sunnah sih managaan mereka. Ya, tidak barabahan mereka. Nah, itu kelanjutannya misalkan awak kabar imam, awak talambik tiba, awak tahu secara ilmu yang awak bahasa imam tadi tidak sah salatnya, kan itu. Ya salah satunya yang bentuk tolak tadi lah. Pas waktu sujud tidak pecah apanya jarinya apa gitu. Jadi kalau tahu awak bahasa tidak sah Sembayang tadi. imam tadi kan itu. Jadi apa posisi awak sebagai awak kan masuk makmum atau kau kadi ikut imam tu atau tidak? Jadi kalau kita mengetahui imam tadi tidak sah sembayangnya, jadi awak harus berniat munfarid. Dalam arti berpisah imam kepada yang orang. Jadi awak bisa langsung taruh mangarajan sembayang. Sembayang awak bisa awak taruhan sampai akhir, tapi tidak boleh berniat imam ke orang tadi. Jadi awak putihan niat imam awak. Dan putihan itu tidak dengan lafaz tertentu. Jadi cukup dalam hati kalau awak tidak ingin imam je orang kau lain. Di putihan imam awak. Misalkan lain orang tagasi kau cek lain. Ambo imam ke pajak kau lain. Boleh aja itu pun. Walaupun tak tersebut niat pertama. Ayo. Jadi misalkan orang sujud tadi kan awak mencari orang sujud. Tak sah sujud orang kau dah. Pas awak mengetahui orang kau sujud tak sah, otomatis sembayangan tak sah. Jadi tak boleh awak imam ke orang kau lain. Niatnya namanya munfarid. Jadi berniat sembahyang surang. Kalau awak sembahyang surang atau pindah ke imam-imam yang cek lain, imam yang lain gitu. Kalau seandainya posisi awak agak di tengah, setiap baca itu tu. Posisi awak tagak awak di tengah tu. Ya. Baca awak memutus. Memutihkan saf bukan berarti awak harus keluar apa. Ya. Di pas ketika sembahyang lah yang penting awak melanjutkan sembahyang awak surang lah itu. Tak perlu tak perlu keluar dari barisan. Numpang gari siapa kan. Ya. Dan lah luar sah boleh aja. Boleh. Tak batal. Tak batal. Dan semuanya awak surang ni. Ya. Jadi semuanya dua ada jemaah ada surang. Dengan catatan dalam hati, ya Allah aku tak berimam dengan orang boleh. Seperti itu. Ya betul. Lah sah tu awak pisah je orang tu. Jadi ketika imam buat sujud kan sujud Ustaz kan. Imam awak sujud. Ya kan lah tak sah tadi tu. Ya, tapi tak boleh dengan niat mengikuti orang tu. Yang penting awak nak berimam ke orang tu. Walaupun sama orang tu sedang sujud, awak sedang sujud lah. Yang penting ada dalam niat dalam hati berimam ke orang tu. Oh itu. Lap ini Ya. Gerakan boleh sama. Ya. Lama tu. Lama tu. Cari orang ahli fikir. Maksudnya Ada cek lah tu yang menjadi baik di batin buat masalah berimam kan. Misalkan imam tu pakai celana panjang saja, tak pakai kain sarung, itu. Aku jemaah pada apa setiap batu, enggak kurang rancak setiap begini. Jadi pas waktu imam tu sujud, kan? Jadi nampaklah kemaluan laki-laki gitu. Tidak kerana hanya pakai celana panjang saja. Kan nampak auratnya tu kan gitu. Dari imam tadi apa? Ya imam tadi. Oh, pakai celana. Ya pakai celana saja. Apalagi celananya celana apa? Bayam sini kata tabuk celana lah. Celana nu tabuk ini kata. terbentuk Tak dah. Contohnya nan jadi kena celana batik apa? Acuk ada pi itu ya. Acuk ada pi. Memang maknu ya, lekukan nampak ya. Lekukan. Dia kan nampak tu apa bentuk Ya lekukan dak celana tabuk lah kau. ya jalih. tak transparan tu. Jalih nampak aurat itu kan itu. Jadi apa kok bisa imam tu diikuti atau tidak tu? Gitu. Tapi kalau nak pakai sarawak bah nampak nampak. Kan sarawak itu titik. Dak lekukan Pas waktu buah sujud nampak. Oh, pas tu sujud nampak apa tu? nampak langsung atau tertutup?
Itu Jadi jadi maksudnya Sarawaknya tidak tabuk. dah yang tabuk. Itu Kalau juga kau kan Ya. manu ni jangan. Tua. Jadi kalau aurat itu Pak Wang, dalam sembayang itu syaratnya ada dua. Yang pertama manutui. Dan kedua tidak transparan. Jadi kalau misalkan orang pakai Sarawak, kalau laki-laki kan dari pusat sampai lutut. Jadi dari pusat sampai lutut tertutup je kain. Tertutup je kain, tak transparan. Itu sembahyangnya sah walaupun ketat warna. Tapi makruh. Sembahyangnya sah. Jadi orang pakai Sarawak ketat warna misalkan sembahyang terbentuk terbentuk seluruh aurat-auratnya kok. Kalau dalam sembahyang itu sah. Soalnya Pak, yang pertama tertutup. Yang kedua tidak transparan. Dan misalkan contoh kedua ada orang pakai baju atau pakai Sarawak selebor. Jadi Sarawaknya tidak membantu ukuran tubuh. Jadi tidak membentuk tubuh. Tetapi transparan. Nampak saya kulit tadi. Itu tidak sah. Dek transparan. Walaupun tidak memperlihatkan lekukan tubuh. Itu. walaupun jadi imam. Walaupun jadi imam. Sah. Tapi itu makruh. Tapi sah sembahyang. Ya. Jadi awak yang mengikut sah. Kalau mengikut sah. Tapi syaratnya kan dua tadi. Yang pertama tidak harus tertutup. Dalam arti tidak terbuka aurat tadi. Dan kedua tidak transparan, tidak terceliat. Jadi kalau misalkan pakai kain yang tipis, kain tipis itu kan transparan, bisa celiat ke dalam. Jadi walaupun tipis tapi tidak memperlihatkan liquid, itu tidak sah. Itu. Begitulah sebaliknya. Itu kaji fikih begitu. Jadi tidak keindahan, tidak lain-lain. Nyesah, batal, itu saya. Batal atau sah itu saya kajian. atau sah. Kajian fikih itu. Ya, Kalau kaji secara sembahyang apakah sembahyang sah? Sembahyangnya sah. Tapi kalau menurut kajian tasawufnya apakah rancak itu indah? Itu lain lo hukumnya. Tapi kalau dalam Ini fikih. Jadi sah, tidak sufi, tidak tasawuf. Bersembahyang. Katanya asal tertutup dari pusat ke lutut, alah. Walaupun dah baju. Betul. Bapak Ibu, aja dipisahkan. Ustaz. Ada cik lain Ustaz. Misalnya awak kan salat ada yang Fatihahnya dibacanya di karyanya. Ada yang bismillahnya di karyanya, ada yang enggak. Kalau timur awak yang ambil ragu awak misalnya di tempat kalau di salat di tempat masjid Muhammadiyah. Orang tu kan nak dijaharkannya Fatihahnya bismillahnya. Bismillah. Bentuk tadi itu awak kan sedang berimam. Jadi langsung yang cerita yang itu kan langsung dibatalkan, tidak ikut Pak. Misalnya besok kan dijaharkan Fatihahnya. Jadi kalau bentuk cerita tadi itu langsung diputihkan salah berimam Pak dinyo itu Pak bacanya. Jadi awak ragu apakah orang kau baca Al-Fatihah atau tidak begitu Pak? Kan maksudnya kan Fatihahnya kan dilambik saja ada Ya. berarti. Ya. Nah, ada yang dijaharkannya. Ya. Nah, itu kalau saya nanya Wak enggak paham Wak dia yang betul itu apa langsung Wak enggak ikut berimam saja atau numpang gerak saja atau Pak. Jadi Jahar atau tidak jahar. jahar tidak jahar kalau dalam mazhab Imam Syafi'i itu awak tidak perlu membatan sembahyang. Jadi kalau dalam yang Fatihah yang tidak jahar kau kan dalam mazhab Imam Ahmad. Jadi dalam mazhab Imam Ahmad Fatihah beliau di situ tidak jahar. Jadi langsung alhamdulillah. Tapi Al-Fatihahnya dibaca namanya lambik. Bismillahnya baca lambik setelah baru alhamdulillah. Dalam mazhab Syafi'i kan jahar langsung. Tapi orang tu jahar atau tidak perlu batal sembahyang. Dan sembahyang awak sah. Bahkan di Darul Mustafa itu Habib Umar pernah mengemukakan imam atau menyuruh imam seorang ulama dari Suriah mazhabnya Hanafi. Jadi kalau dalam fikih mazhab Imam Syafi'i, kalau awak bermakmum kepada imam Hanafi itu tak boleh. Jadi seorang imam yang bermazhab Hanafi dan awak bermazhab Syafi'i itu hukumnya makruh. Ada sebagian ulama yang mengucapkan makruh. Di makruh di dalam mazhab Imam Hanafi itu Al-Fatihah Al-Basmalah tadi tidak wajib. Jadi dalam mazhab Imam Abu Hanifah langsung saya alhamdulillah. Al-Fatihah itu tidak wajib dalam mazhab beliau. Habib Umar di Darul Mustafa pun sembahyang pernah menyuruh mengemukakan imam dalam mazhab Hanafi. Jadi walaupun dalam mazhab Imam Hanafi dalam Al-Fatihah tidak wajib tetap sah. Beliau yang ulang salat. Aku sah nak baca Fatihah bismillah. Basmalah maksudnya. Bukannya Al-Fatihah, Bismillah. Bismillah saja. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i tidak sah dia. Harus baca basmalah.
Kalau tidak ada basmalah, tidak sah. Ya, basmalah di mana bukan Basmalah. Al-Fatihah. Basmalah. Bacaan Al-Fatihah. Jadi Ustaz, kadang-kadang awak kan di perjalanan, awak tak tahu masjid sampai salat awak tu orangnya memakai mazhab yang itu. Jadi baca pemahaman. Jadi kalau awak nak tahu mazhabnya, dalam mazhab Imam Syafi'i itu sahnya sembahyang tu diartikan dalam pandangan makmum, bukan dalam pandangan imam. Jadi misalkan awak sembahyang, sah sembahyang awak menurut awak, itulah dihitung sah. Ulang balik aturan tadi itu. Maksudnya basmalah bukan Al-Fatihah. Jadi maksudnya tadi apa orang yang tak wajib tadi dalam mazhab, kalau Al-Fatihah itu wajib dalam seluruh mazhab. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Al-Fatihah wajib. Tapi yang khilafnya tadi perbezaan pendapat di basmalah. Al-basmalah dalam mazhab Imam Syafi'i wajib. Dalam mazhab Imam Ahmad itu disunahkan malambian bacaan. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah itu tidak wajib, sunnah dalam mazhab beliau. Jadi dalam mazhab aman wa ikui, ketika awak bermazhab misalkan bermakmum kepada mazhab Imam Abu Hanifah, awak sebagai makmum dan Imam Abu Hanifah Al-Hanafi sebagai imam. Pas sembahyang maghrib jalih awak mendengar langsung alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i itu makruh awak berimam. Tapi dalam amalan yang diajarkan Habib Umar tetap je sembahyang, tetap sah dalam berimam kepada orang. Jadi kalau misalnya di masjid tak tahu mazhab orang sembahyang sembahyang sah begitu. Tak perlu telusuri mazhabnya tadi awak tanya apakah baca Al-Fatihah atau Fatihah basmalah atau tidak begitu. Jadi waktu itu Habib Umar nak ulang sembahyang. Tidak apa. Ya, berarti kan itu gambar. Boleh bagi Imam Lima alhamdulillah langsung seperti itu. Kerana fikihku kan hukumnya luweh. Fikihku mencakup hukumnya luweh. Jadi seluruh perbezaan pendapat para ulama dalam mazhab Imam yang ampik tadi, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, seluruhnya perbezaan khilaf tu masih dalam koridor lingkaran syariat, tak keluar dari situ. Jadi awak mengambil AC itu hukumnya tetap sah. Ini kan, aku masalah pakaian dalam solat kan, macam om kan bertukang, kadang om bawa perkara jadi lupa dua, di waktu salat, bawa hukum dari kan dia nak bawa om bawa baju bapa dua tadi untuk salat. Kadang baju bapa dua tu kumuh lagi kumuh nak banajis lah, kumuh ditampik kerajo saya, bawa dia. Jadi selagi itu baju tidak bernajis dan menutup aurat itu tetap sah. Boleh. Walaupun kumuh-kumuh tadi tetap sah sembahyang tadi. Bahkan dalam hukum fikih itu ada nama masalah uzur. Kalau awak bau luak misalkan, kalau awak bau luak itu harus air wuduk tadi sampai ke kulit-kulit awak. Jadi kalau misalkan ada benda yang menghalangi masuk air tadi ke dalam kulit, itu tidak sah wuduk tadi. Misalkan cat. Jadi cat tadi kalau awak sedang mencat, tinggal cat di tangan awak, ke bau luak ke sembahyang, itu tidak sah. Harus dihilangkan catnya terlebih dahulu. Dan ada masalah uzur ketika orang yang lah sehari-hari karajonya mode itu. Karajonya di lumpur di sawah misalkan, masuk nuka kuku-kuku ko, payah membarisihan ke sembahyang, setiap sembahyang membarisihan, atau orang tukang cat setiap ke bau luak membarisihan. Tapi ada masalah uzur dalam arti walaupun tak hilang bana itu dimaafkan. Jadi dalam sehari-hari karajo mode itu om cat jadi misalkan ada bakih-bakih batukang tadi, walaupun tak hilang sadono tu itu dimaafkan, tetap jo wuluannya sah, sembahyang langsung. Jadi itu masalah uzur dan syaratnya itu orang yang lah sehari-hari tak biasa dalam pekerjaan tu. Kalau sekali-sekali tak boleh. Kalau sekali-sekali tak boleh, misalkan kini ke mancat rumah, awak biasanya tak mancat rumah. Ada bakih-bakih cat. Itu sebelum bau harus bahilangan sadono. Tapi kalau tukang tadilah karajono lah sehari-hari itu bau sawo menghilangan, tapi alaijo yang tinggal pakai-pakai itu dimaafkan. Itu. Walaupun buat lagu sawo Ustaz kan. Oli-oli tadi misalkan. Saya lampu masuk-masuk tu Ya. Tapi harus ada usaha menghilangannya dulu. Jadi sawo. Jadi kalau tak ada usaha langsung mau dikos tak boleh. Ada usaha dulu. Walaupun laijo tinggal pakai-pakai itu dimaafkan. Senang itu kan. Patang kau masih menyapi dari bulan puasa. Disapi kalau limpahan.
orang menyabit pun tak puasa. Kok yang kan kopi dia dah tengok. Apa sisi awak tu dalam kondisi itu? Kan awak kalau ndak puasa, masuk bantahan kopi, bantahan air itu. Awak lah yakin lah puas tak puasa. Nampaknya kan Ini lah kata betul lah merokok itu. Yang merokok. menyabit saja. Ya. Ambil itu. Kok punya sawah di aku kurang. Kurang nama dia sawah aku ndak mau ndak pasu kuat jantan. Oh kawa bono nasi bulia. Jadi kalau orang Situasinya sudah cari kopi, cari kawan gitu. Pasu Ramadan di sini kok. jadi Padi kau lah Ya. masak Ya. Orang dari Sabi jadi salah satu boleh uzur ndak puasa ketika bulan puasa itu ada pekerjaan yang ndak bisa ditunda sesudah puasa. Jadi kalau misalkan padi tadi lah memang harus disabit ketika bulan puasa, kalau awak tunda menyabit tadi dari sesudah bulan puasa akan terjadi larak misalkan mengurangi hasil panen misalkan, itu boleh awak ndak berpuasa ketika menyabit tadi. Jadi pekerjaan yang ndak bisa ditunda sesudah puasa. Itu hurang hukum tadi batal puasanya ndak haram dah. Uzur. Boleh ndak puasa. Dia tentang kawan. Boleh dia tan kawa. Jadi mulai orang biasa. Oh ini tak berusaha mungkin Ndak bisa. Ndak berdosa apa. Tapi tetap nyu puasa dulu di subuh pas karajo siang dak kue nyobatan gitu atau dari subuh Iya. puasa. Jadi syaratnya adalah ada usaha untuk puasa terlebih dahulu. Jadi pagi itu emang harus dulu, manahan puasa dulu. Tapi kalau misalnya lah mulai karajo lah ndak tahan, atau baru boleh membatalkan puasa. Bukan berarti dari malam lah bani amo besok karajo lah ndak kan. Bukan itu. Jadi memang harus puasa. Ada usaha untuk manahan di pagi dulu. Ketika mulai karajo lah ndak baru boleh makan gitu. Sana pukul 7 hari dia kan minum kopi betul dia ya. Tak tahu alun tahu kamu ambil alun nak puasa. Kau hujan hari. Ayo harinya puasa. Hari kamu ambil hari hujan lo. Tu ni ada ni. Silakan. Tanya lah kat setiap oleh alat untuk balik. Jadi tuan, sama jo PI tadi kan padi menyabi. Kalau di om kan kerja tersesak. Orang punya rumah kalau menyasak di bulan puasa. Kalau di pason go batal puasa ngota om sedolana. Atau boleh nak dibatan bagi kedaulatan. Sama ada kategori negatif tadi. Sama kategori. Jadi amlah bentuk pekerjaannya tidak bisa ditunda gitu. Kalau misalkan walaupun namanya lah ditasesakan orang, ya kan awak punya jadi di kontrak kau misalkan ya dijanji ke sama orang gitu misalnya. Iya. Jadi itu kanlah ada pekerjaan yang tidak bisa ditunda oleh sesudah tu. Iya. Itu boleh diuzurkan. Itu diganti balik tuan. Ya diganti. Ganti saja pidiah. Tak fidyah kadar saya sudah puasa. Boleh ndak pasu. Macam orang kata om gua misalnya dia ndak pasu. Boleh. Kerja kan balik tersesak gini kok. Ya. Tapi dalam syarat pun itu kalau ndak taluk. Ay, kalau nak tahu. Ya, jadi kalau menyabit tadi kalau memanglah kuat fisik sebenarnya taluk kalau ndak karajo tu dalam keadaan puasa taluk itu haram membatan. Kecuali lah ndak taluk le karajo barik misalkan. Ayo. Barik ke pingsan nanti boleh. Itu boleh diuzur. Ya kunang-kunang presiden. Kalau ada sini Bapak Ibu rasanya lama, tapi lebih lama kalau Awak tak tanya je cik Pak. iya. Anu le tuan, kau jauh sedikit dari cerita salat tuan. Om kan tak masuk pengurus ya di musalah kan. Jadi kini tu ada orang yang membawa wakaf ada jadi. Pas wak karajo tu wak kembali karajo di batih tanah dia tuan. Kau di belakang kau tanah musalah, di siku kau lah tanah orang tuan. Jadi semen jatuh kau kan banyak dia tuan masih serak ada debu-debu kabut-kabut nagai batu-batu tu kalau tak masuk bagian wakaf tuan. Kalau dalam carona kan wak berusaha wak mengamian. Tapi dalam sebanyak tu kan tak takamian je tuan. Ya. Itu ada tuan. Kita ke tanah orang maksudnya. Ayo masuk ke tanah orang. Ada na pacah-pacahan bagi tarat bagi pamai ana tu. Tapalan tiang. Kalau carona kan harus kamian nak berasian kan Ya. macam tu tuan. Tapi nak tak kamian tak sebanyak tu tuan. Ba carona tuan. Dah harus lu sadonya dah. Dah harus sadonya ram. Saya bisa saya begitu. Jadi kalau lah jatuh-jatuhkan itu kanlah hukumnya hukum labihan, fudlah namanya hukum labihan. Ndak yusialun namuh mengamihan sadulah nama itu. Jadi itu dimaafkan. Kalau misalnya menyumpah nanti itu bahas kan. Wah, itu kerajo nanti. Menyumpah, Pak. Berasuah Ustaz. Kumuh tanah orang begitu.
tadi kalau menimpa orang yang pernah Tidak aku menimpa orang Tuan misalnya. ada cilik tuan. Aku yang banyak kali tanya ke tuan. Kalau aku buka sendiri. Tuan. Di dalam karajo tu tuan. Kan ada kayu-kayu tu tuan yang tak bisa dipakai. Dijual tak muah. Dia tak laku dijual. Diagihan tak bisa. Dilataan menyampi. Apa ya? Sebab tidak bisa dia. Ragu abia kedagian biko kok salah sangkul orang kau abia mungkin ku kau untuk sana anak segala macam bapangaduh kawak rasanya tu biar pagi agian sih kayu wakaf di bahasa ke orang lain dah. Begitu ya. Sesudah tu di ungguan menyampi ya. Apa aja langkah dua ada tu tuan. Nah kayu Ini barang wakaf kah? barang wakaf ya. Kamu kok soprah tu ya. Kayu-kayu. Ya tuan. Betul, Pakai mal tu pak Ya, betul semua. Ini pengunul dia ya. Apa Ada ya? pengunul dia. Apa guna dia? Dijual nak muah. Dijual nak muah. Dia harus wakaf. Ajar ke wakaf. Apa aja ada jalan tuan. Itu ya kebatanya tu kat tuan ni nakna di siko mungkin kebaturi tuan mananya itu. Kalau tak bisa di pagunuan ka maslahat wakaf tu tak bisa le dong. Labu sawo tuan tibono kan bangunanku kebanyak ka beton tuan. Ya. Jadi nak padu kayu tu tuan. Jadi kan kalau ambil beton ku kan harus ada kayu untuk pamal untuk penyangga segala macam. Jadi kalau lah selesai beton ku tu nan fungsi kayu nak perlu Jadi tak ada gunanya le tu. Tak ada gunanya. Kalau tak ada guna lah dibuang le. Jadi om dek panjang-panjang berfikir tuan tak kama kadi ya pun arah fikir tuan dek kayu ko diunggu menyampi om panggang. Baru tuan. Tak ada. Mana cak dipanggang baru lagian. Ayo. Kalau diagihan lebih berguna, diagihan. Orang bisa selalu pendapi orang. Kau lagian. Kada sana lagi noan. Wakaf. Di pagi agian sih kayu wakaf kan. Jadi itu hukumnya sesudah tu kanan pengelola wakaf no le. Jadi watanya kan orang bawa wakaf ko kan ada pengelola no. Bawa wakaf kasihan. Kan ada pengurus wakaf no. Jadi watanya ka pengurusnya wakaf tu. Jadi orang tu nan menentuan bakal golah atau agihan kasihan golah mereka. Oh betul kan. Ya. Jadi Jadi kalau misalnya pengelola masjid, jadi kan pengelola orang tukang masjid tu nan mengelola wakaf tadi. Iya kan. Jadi kau orang tu awak balik watanya. Iya kan. Jadi kau rancakno dibuang ko lah atau diagihan kasihan mereka. Iya kan. Itu apa cik tuan? Basi-basi ke tuan. Jadi dalam bangunanku kan ada pancancangan basi ku pendek-pendek tuan. Jadi dipakai basi ku nak mungkin lama ada karena kan pendek pacu-pacu no. Ya. Jadi kalau di basi ku kan bisa ditimbang nak dah. Boleh nak tu kira-kira tuan wak jual ko alah namanya tuan dijual dibalikan balik ke bangunan boleh nak? Ya, boleh. Itu dek manfaatnya dan dek karena manfaatnya balik ke bangunan tu. Iya tuan. Betul boleh. Ada kini tu berserak saya tuan bunggu-bunggu saya baru berfikir-fikir. Kumpulan ditimbang, dijual, Ya. dibeli kacat. Dan iya. Baliknya balik ke tempat wakaf tadi nak ada. Boleh. Boleh. Belum masuk saku Ustaz. Maksud saku dulu kalau lah tengok putih. Cek lah itu aku kalau nak menjadi bawahan balik dipikir awak kan. Petang baru dia gian tu masih dia kawan awak. Cuma kini baru terkena itu. Memang menjadi bawahan balik awak. Awak kan ada mengurus tapis. Itu. Jadi tapisku ada beberapa tempat. Dengan beberapa tempat ada beberapa orang guru. Jadi yang biasanya honor buruku wak cayan dengan jalan wak meminta sedekah ibu. Jadi sebenarnya ambil celengan celeng plastik tu kan. Nah sudah tu ko letak cek rumah kan tu. Jadi sekali sebulan celeng tu aku ngot. Itulah untuk kembali honor buruku. Jadi tibulah kawan petangku yang pengurus dari Tapis Pulau itu, yang dari Pasaman. Pengurus dari Tapis Pulau. Jadi bercerita-cerita lah dia. Itu di salah satunya dia tegurnya lah, Pak, aku kerja Pak, aku salah aku dia maaf saja Pak. Dia Pak kerja di sana kan itu Pak, tapi aku kuat Pak. Dapat ni kerja hasilnya buruk kan itu. Akibatnya dari kerja Pak apa nanti dia besar dia menghadap Allah tanpa kulit kan itu. Tanpa kulit hanya tulang sama tematu sebab posisi apa minta-minta itu. Jadi kalau gitu dek kerana ilmu kurang tentang itu tuan tentu tak dapat jawab ya. Jadi kalau itu caranya awak kini untuk memenuhi honor-honor guru ustaz gitu. Salah satunya kini awak kini harus mencari zakat
wakaf infak dari seseorang. Itu sementara lawak jalanin itu dia tuan kan tidak mencukupi untuk membayar gaji guru. Jadi salah satunya kini kok dan buat jalannya serunan Allah minta sedekah wah kan itu. Jadi apa kau batu kecil kawan tu kau toba tu terang Ustaz. Jadi minta ke rumah-rumah gitu. Celengan. Ya mata celengan tibunya semua tibunya minta ke rumah semua tibunya tu. Beda tuh. Celengan gue tak tuh ikut sekali sebulan, sekali seminggu berapa? Sekali sebulan. Sekali sebulan. Dia, ya, tak tolong apa Ya. ikut di rumah. Jadi kalau itu bukan dalam arti meminta po. Ya. Kalau meminta itu awak minta untuk kebutuhan awak, tapi itu awak membuka peluang untuk orang beramal. Dia ko ada ladang beramal, bersedekah, untuk tahfiz, pahlono kadang. Jadi awak membuka ladang untuk orang tu beramal sih. Tak meminta. Kalau meminta itu kan untuk kepentingan pribadi, untuk memenuhi kebutuhan awak. Lagian pun itu maslahatno tak kembali kepada kaum muslimin. Membuka tahfiz itu kan maslahatno ke orang banyak. Jadi bukan berarti awak meminta, itu membuka ladang untuk orang beramal gitu. Boleh. Kalau dalam insya-Allah enggak ada apa. Jadi tak betul cerita orang ada tuan bertulang tu kan itu intinya kita keliling itu kan. Yang dalam arti meminta-minta aku orang yang dak amuh bahu sau. Jadi anu punya tanago untuk bahu sau, untuk karaju tapi karajunya minta-minta. Itu nan salah yang di hari kiamat besok nan ndak bakuli itu. Itu monoton. Iya. Jadi judulnya itu tuan pas awak kemerataan lu celengan tu ke seseorang kan. Kini gitu bu, kan ko nama itu ibadah, kan itu ibadahnya serupa iko, kan itu. Jadi berhubung kini ko awak di gerakan tapis tindak memungut gaya kasantri atau kalau murid, kan dek karena orang-orang yang belajar tapis ko ini menetek nur hidayah, kan itu. Jadi salah satunya kini ko kami membuka peluang kepada muslimin dan muslimat, kan itu. Seandainya ibu kini ko ikut mendukung, kan itu letaklah Rp1,000, kan marah gadang peti Rp1,000 tu dengan peti beli tu kan itu. Jadi dengan cagadang itulah ibu menembus nur yang didapati oleh anak tadi kepada ibu, kan itu. Jadi salah satunya ibu mengambil berkah atau mengambil hidayah dari anak-anak penghafal Al-Quran. Itulah tujuan kami ibu. Jadi kalau seandainya ibu kini ko berniat untuk mengisikan celenganku, kan itu bacakanlah apa niat ibu. Misalkan ibu punya anak, kan? Kini niatkan, ya Allah berkat sedekah hambaku ya Allah jadikan jualah anak hambaku anak yang hafizah. Bacakan salawat sekali je. Itu judulnya awak meletakkan celenganku kepada seseorang tu tuan. Jadi apa kau salah, apa kau batu tu bukan. Jadi kaji rikasno enggak salah tu. Enggak salah. Tetap dilanjutkan. Tetap lanjutkan. Tapi kalau misalkan salah berarti kotak-kotak sedekah yang ada di jalan-jalan tu harus ambil dia salah. Yang salah tu pusing ini. Acok. Nak lari kudu dilaju je. Kalau ini lah. Bapak Ibu yang kita hormati Abu ya, setengah dua balik. Rasanya kaki segala kamu senang hati, senang rasanya kira-kira dari pengarahan alat kepada kita dengan sistem tajaya Optika hal yang menjadi kalang-kalang terasa-rasa lah puas lah. Contoh awak dalam perjalanan untuk aja DP tadi sembahyang kedepi dia belum saja sembahyang lo kedepi dia lima kena tak pokoknya bicara sembahyang sah tak ada masalah bismillah orang tu atau indah ikut saya. Jadi dari kini mungkin awak belum beda-beda musaji dan hal-hal lain seperti mengupahan sawah ke orang tak puasa. Jadi beban ini tak jadi beban. Terima kasih Anda atas uraian fikih kepada kami bersama. Mudah-mudahan ilmu Anda lebih Amin ya Allah. kita dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita pasti dengan doa kita meminta kepada Tuhan Muhammad untuk doa. Silakan dengan Tuhan.